Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran kimia kelas 10. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan apapun. Jadi anak-anak sekalian, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin amin rabbal alamin. Jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari atau belajar materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Lalu yang kedua, kita masuk ke IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Dan yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua macam nih. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kita lanjut. Di sini ada perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Bisa kita lihat bersama. Ini berdasarkan daya hantar listriknya. Perbedaan yang pertama adalah dapat menghantarkan listrik pada elektrolit, dan yang non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sehingga di sini timbul pertanyaan, kenapa elektrolit dapat menghantarkan listrik sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik? Jawabannya ada di poin yang kedua. Kenapa dia dapat menghantarkan listrik? Itu karena dia mengalami atau terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion, itu pada elektrolit. Sedangkan yang non-elektrolit, kenapa dia tidak dapat menghantarkan arus listrik? Itu jawabannya karena dia tidak terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Lalu perbedaan yang ketiga itu terletak pada nanti ada gambarannya, nanti ada alat uji yang bisa membedakan, kita lihat nanti yang bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sehingga perbedaan ketiga ini adalah untuk elektrolit sendiri, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Sedangkan yang non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nanti kita pelajari nanti setelah slide ini nanti. Oke, ini slide-nya nih. Jadi untuk mengetahui larutan ini dapat menghantarkan listrik atau tidak, itu ada alatnya yang disebut dengan alat uji elektrolit atau alat uji daya hantar listrik. Ini merupakan rangkaian alatnya, bisa kita uraikan. Yang ini merupakan elektrode yang mana biasanya kita pakai itu atau kita gunakan itu adalah dari tembaga, dari besi atau dari karbon, yang mana itu disambung dengan kabel, kemudian juga dengan lampu dan juga dengan batu baterai atau aki. Oke, di sini kita mau membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non elektrolit. Bisa kita lihat langkah-langkahnya adalah kita siapkan larutan, misalkan siapkan larutan, kita masukkan alatnya nih, masukkan alatnya. Dan di sini kita bisa lihat ini merupakan
larutan elektrolit. Kenapa? Karena dia mengalami proses ionisasi, terurai menjadi ion-ion, sehingga ion-ion inilah yang membawa aliran listrik sehingga lampu ini bisa menyala. Adapun contoh larutan elektrolit itu ada beberapa. Ini merupakan contoh larutannya. Ada larutan garam dapur, larutan cuka, air laut, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, yang mana larutan elektrolit ini dia terurai menjadi ion-ion dalam larutan. Yang mana larutan ini itu kita larutkan dalam pelarut air, bukan pelarut selain air. Nah, ini perbedaannya nih, bisa kita lihat di sini. Yang ini tadi larutan elektrolit terurai menjadi ion-ion, sedangkan non-elektrolit dia tidak mengalami proses ionisasi atau tidak mengalami terurai menjadi ion-ion, sehingga di sini tidak ada aliran listrik yang dialiri dari larutan, sehingga lampunya tetap mati. Nah, adapun contohnya larutan alkohol, larutan gula, dan lain-lain, yang mana larutan non-elektrolit ini dia tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak mengalami proses ionisasi di dalam pelarut air. Kita lanjut. Jadi kegiatan pembelajaran di sini yang Ustaz harapkan di sini kalian bisa atau anak-anak sekalian bisa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari dari materi ini, yaitu materi terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini juga Ustadz harapkan kalian bisa membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non-elektrolit dari data percobaan atau dari kita lihat dari alat uji daya hantar listriknya tadi. Nah, kesimpulan apa yang diperoleh dari materi ini nanti Ustadz tugaskan kalian untuk kesimpulannya apa nih kira-kira nih. Oke, untuk di akhir pembelajaran ini Ustadz ada asesmen atau evaluasi yang mana agar Ustadz bisa mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini. Ada 2 soal di sini. Soal yang pertama ada disajikan data. Soalnya berdasarkan data di atas yang merupakan ciri larutan yang bersifat elektrolit adalah yang mana? Option AK, BK, CK, DK, atau E. Kira-kira yang mana? Lalu yang kedua, sama disajikan sebuah data juga. Soalnya berdasarkan data di atas yang merupakan larutan elektrolit adalah nomor berapa nih? A1, B2, C3, D4, E5. Dan 2 soal asesmen ini saya harapkan anak-anak sekalian bisa mengerjakannya setelah dari pembelajaran materi yang Ustaz sudah jelaskan tadi. Nah, mungkin sekian dan terima kasih saja yang mungkin Ustaz bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja kita akhiri dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.